وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يطلب أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bermuajahah di tempat yang paling mulia, di majelis yang paling mulia, di masjid. Kemudian kita berkumpul dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaifa nata'ammal ma'a ghairil muslimin fil mujtama' al-islami. Bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim di masyarakat Islam. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kesantunan sosial umat Islam, namun di sisi lain tidak melupakan keteguhan akidah Islam. Karena memang di Indonesia kita hidup tidak sendiri, kita heterogen. Walaupun Islam mayoritas, namun kanan kiri kita ada non-muslim. Bahkan bisa jadi di antara kita ada yang memiliki langsung keluarga besarnya non-muslim, baik sepupunya atau barangkali pamannya atau mungkin bibinya atau encang-encingnya dan seterusnya. Namun demikian, Islam memiliki panduan, memiliki arahan agar kita tidak salah langkah ketika bergaul dengan non-muslim. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, sebelumnya kita lihat dulu yang pernah kita bahas waktu pertemuan terakhir. Semoga jamaah masih ingat saat kita membahas tentang persaudaraan pada pertemuan yang lalu, bahwa persaudaraan di dalam Islam ya ada 3 model. Ya, semoga masih ingat ya. Saat itu kita membahas tentang ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ikatan sesama dzurriyyatu Adam, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yang dari situ kami jadikan kalian dalam wujud berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermarga-marga, berkelompok-kelompok, lita'arufu, untuk saling berkenalan, bukan lita'arudu, bukan untuk saling bertempur satu sama lain. Ini hukum dasarnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke acara pernikahan walimatul urs, salah satu sahabatnya Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabatnya Aisyah ini orang Ansor, orang Madinah. Namun pernikahan itu tidak ada hiburan. Tamu ada tapi tidak ada hiburan, sepi. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada Aisyah, bukankah kawanmu ini orang Ansor, orang Madinah, dan bukankah orang Ansor itu suka hiburan? Maka Nabi pun memberikan beberapa bait syair hiburan atau contoh syair atau nasyid saat itu. Nah, peristiwa ini dicatat oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahwa Rasul pun mengenal, memahami budaya yang bukan budaya Mekah. Rasul orang Mekah, punya budayanya sendiri, punya tradisinya sendiri. Nah, sementara si tuan rumah ini orang Madinah, orang Ansor, juga punya budayanya sendiri. Ketika Rasul katakan, bukankah temanmu ini orang Ansor, dan bukankah orang Ansor punya kesukaan, punya hobi, suka bernyanyi, maka ini menunjukkan bahwasanya Rasul faham betul kondisi tuan rumah, lita'arufu, untuk saling mengenal. Kemudian juga ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam
mengirim surat dakwah ke Heraklius. Heraklius, raja Romawi yang beragama Nasrani. Surat Rasulullah ditolak karena surat tersebut tidak menggunakan stempel. Maka oleh Rasulullah, budaya stempel yang bukan budaya Arab saat itu dan juga bukan budaya berasal dari kaum muslimin, Rasul pun mengikuti budaya tersebut, mengikuti prosedur tersebut dengan cara menstempel suratnya melalui cincin beliau yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka setelah distempel, dikirim lagi, barulah Heraklius mau menerima surat tersebut. Ini lita'arofu, Rasul faham, Rasul ngerti, oke begitu budaya mereka. Selama ini bukan bab akidah, ini hanyalah masalah teknis administrasi saja, Rasul pun menerima walaupun datangnya dari barat saat itu. Romawi simbol barat, sementara simbol timur di zaman itu adalah Persia. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, ikatan yang lebih spesifik, setanah air, sekampung halaman, sebangsa. Semalam Indonesia lawan Singapura. Menang mana, Pak? Indonesia. Seandainya bola Indonesia lawan Arab Saudi, di mana Arab Saudi anggaplah pemainnya 100% Islam semua, pemain Indonesia anggaplah yang non muslim ada 2, 3 atau berapa orang, kira-kira dukung yang mana? Masih Indonesia juga. Ya, kenapa? Karena itu kampung halaman. Hal ini tidak diingkari. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut para nabi merupakan saudara kaumnya sendiri. Bukan saudara seakidah, bukan saudara seagama, tapi saudara sekaum. Ya, dua ayat ini mengingatkan kita pada pembahasan yang lalu. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah utus kepada mereka saudara mereka, yaitu Hud, Nabi Hud. Nabi Hud Allah sebut saudara bagi kaumnya. Walaupun kaumnya kafir kepada Allah, walaupun kaumnya mengingkari risalah Nabi Hud, kaumnya mengingkari kenabian Nabi Hud, tetap Allah sebut kaumnya Nabi Hud adalah saudara bagi Nabi Hud sendiri. Demikian juga untuk Nabi Saleh, ila Thamuda akhahum salihah, kepada kaum Thamud Allah utus kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Jadi para nabi oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai saudara kaumnya. Tentunya sekali lagi ini bukan saudara seakidah, ini saudara sekaum sebangsa mereka. Sebagaimana kita, ya, non muslim di kanan kiri kita, mereka bukan saudara seakidah kita, tapi saudara sekampung halaman saja. Ya, oleh karena itu sebetah apapun orang Jawa, Sumatera, Kalimantan tinggal di Depok, tinggal di Jakarta, begitu lebaran pulang kampung juga, maka ini tidak bisa dilarang. Kenapa? Karena memang hal ini secara naluriah Allah titipkan ke hati masing-masing manusia, baik dia muslim atau bukan, punya kecintaan kepada kampung halamannya. Baik, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasul menjelang sampai kota Madinah. Setiap beliau dari bepergian, bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap beliau bepergian, begitu nyampe kota Madinah, harakaha min hubbiha. Begitu Rasul melihat bukit yang sudah menunjukkan Madinah dikit lagi sampai, maka Rasul langsung mempercepat laju kudanya, laju untanya. Harakaha bihubbiha. Kenapa? Saking cintanya dia dengan kota Madinah. Lalu kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dikatakan, wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah. Hadis ini menjadi dalil tentang keutamaan kota Madinah. Lalu wa alam masyru'iyati hubbil watan wal hanin ilaih. Dan ini juga menjadi dalil disyariatkannya cinta kampung halaman dan rindu kepadanya. Watan artinya tanah air atau kampung halaman. Walaupun hadis yang berbunyi hubbul watan minal iman itu palsu, sering disampaikan oleh sebagian mubalik kita, ya, hadis yang berbunyi hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Imam As-Suyuti mengatakan ini hadis laisa lahu asal, tidak memiliki dasar, tidak memiliki sumber.
Ya, orang Jakarta bilang kagak ada juntrungannya. Ini hadis ujungnya ke siapa enggak jelas. Namun secara makna, secara konten isinya, dia tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar mengatakan mencintai kampung halaman itu sesuatu yang masyru', yang sesuai atau sejalan dengan syariat. Lalu kemudian ketika menjelang Rasul sampai ke kota Mekah, beberapa sahabat Nabi bersyair tentang keindahan kota Mekah. Ada yang bersyair tentang kotanya, tentang penduduknya, tentang Ka'bahnya, tentang pasarnya. Hal itu Rasul dengar. Akhirnya Rasul pun menitikkan air mata, ingat dengan kota Mekahnya. Dan Rasul pun berkata kepada Usail. Usail salah satu orang yang bersyair saat itu. Kata Rasulullah kepada Usail, "Ya Usail, da'kuluba at-taqor." Wahai Usail, biarkan hati ini tetap berwibawa, jangan bergemuruh, jangan berlama-lama dalam tangisan. Jadi dia, Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun secara alami dia menangis ingat dengan masa-masa lalu di Mekah, namun dia tidak mau berlama-lama dalam tangisan itu. Mungkin hal ini mirip dengan kita, kalau kita melihat broadcast misalnya masa-masa lalu, masa-masa kecil kita, ada video tentang permainan anak-anak tahun 80-an. Ada video yang menceritakan permainan kita di masa itu. Main gatrik, main dampu, main apa lagi? Kalau ibu-ibu main karet. Ya, main masak-masakan segala macam. Kita lihat, kita ingat masa-masa tersebut. Nah, hal ini diungkit, kita lihat di sini dalam sumber yang kedua oleh Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini murid langsungnya Imam Ibnu Hajar. Ya, ketika Imam Ibnu Hajar menjelang wafat, Imam Sakhawi lah yang ada di sampingnya, ya, mentalkinkan, mendoakan Imam Ibnu Hajar. Imam Sakhawi mengutip sebuah ungkapan, "Idza aradta an ta'rifa ar-rajul fanzur kaifa tuhanninuhu ila awtanihi." Kalau engkau ingin melihat kualitas seorang laki-laki, maka lihatlah kepada sejauh mana kerinduan dia terhadap tanah airnya, terhadap kampung halamannya. Wa tasyuquhu ila ikhwanihi, dan juga lihatlah sejauh mana kerinduan dia terhadap saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Wa buka'uhu ala ma madha min zamani, dan juga lihatlah sejauh mana kesedihan dia, tangisan dia kepada masa yang telah berlalu, maksudnya memori di masa lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya seperti ini di dalam fikih Islam tidaklah diingkari. Oleh karena itu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di belakang nama mereka pun dikaitkan dengan nama daerahnya, atau kadang marganya, atau kadang sukunya, atau kadang kabilahnya. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa orang Ash'ari, Yaman Selatan. Abu Dzar al-Ghifari, salah satu nenek moyang dari Abu Dzar, di kakek yang nomor keberapa, yang keturunannya dominan dan jadi suku tersendiri, Abu Dzar al-Ghifari. Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub orang Ansor, Madinah. Kemudian juga Salman al-Faris, orang Persia. Oleh karena itu, kalau seandainya di antara Bapak Ibu ada yang pengen kayak begitu di belakang namanya, silahkan. Ya, misalnya ada orang namanya Ahmad ya Al-Cakungi, silahkan. Urusan pantas nggak pantas belakangan, yang penting coba aja dulu. Ya, taib. Ini sekedar untuk identifikasi daerah saja. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh kalau merasa kelompoknya, sukunya, marganya lebih utama, lebih mulia, lebih hebat dibanding yang lain. Itu yang nggak boleh. Itu namanya chauvinisme, fasisme. Kemudian yang ketiga, ikatan akidah, ikatan keislaman. Ini yang tertinggi, ini yang terkuat, ini yang tersuci, dan yang paling dalam hati kita, ikatan keislaman. Ikatan-ikatan yang sebelumnya itu hanya mubah-mubah saja. Namun itu pun tidak boleh sampai setara, apalagi mengalahkan ikatan yang tertinggi, yaitu karena keislaman kita. Karena kita tahu di alam kubur nggak bakal ditanya, misalnya ma jinsiyatuk, apa sukumu, atau ma kabilatuk, apa margamu, atau ma jam'iyatuk, apa ormasmu. Yang ditanya adalah man rabbuk,
man nabiyyuk, ma kitabuk, itu yang ditanya. Oleh karena itu kebanggaan kita, apalagi kemuliaan kita, dan kita merasa terhormat dengan agama kita, itu yang lebih utama dibanding yang lainnya. Kita katakan saya Jawa, saya Betawi, saya Sunda, saya Medan, saya Makassar, tapi saya Islam. Artinya keislamannya menutup semua itu, membungkus semua itu. Jangan dibalik, saya Islam tapi kan saya Jawa, saya Islam tapi kan saya Minang. Islamnya ketutup oleh kedaerahannya. Ini yang terbalik, dan inilah yang bisa merobek ukhuwah Islamiyah. Baik, di ayat ini kita lihat innamal mu'minuna ikhwah. Ini pernah kita bahas pula, di mana fungsi kata innama itu untuk membatasi, ya, lil hasr, untuk membatasi. Ya, artinya apa kalau di terjemahan? Itu sekedar mukmin itu bersaudara. Namun secara tafsir, ya, seperti yang dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah seseorang yang dikatakan mampu mengekspresikan persaudaraannya dengan baik adalah mereka-mereka yang punya iman. Imannya lagi bagus, biasanya ekspresi persaudaraannya juga sedang bagus. Senyumnya, sapanya, respon salamnya, japri WA langsung jawabnya lagi bagus. Tetapi kalau iman lagi turun, lagi buruk, lagi jelek, maka salam pun nggak dijawab, nggak direspon. Apalagi nagih utang, lebih nggak bakal dijawab lagi. Oleh karena itu dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Rasul mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim hukumnya fasik dan membunuhnya kufur. Tadi pagi subuh saya ngisi taklim di daerah Depok, itu imam masjidnya ngasih unjuk ke saya sebuah video editan. Dan editan ini bagi saya jahat banget. Terlepas dari kita nggak setuju dalam beberapa hal, tapi nggak boleh. Apa editan itu? Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden, itu diedit menggunakan topi Sinterklas dan pakaiannya pun Sinterklas. Ada yang dapat nggak videonya? Pernah lihat nggak? Ini editan, kelihatan editannya kasar gitu. Nah ini bagi saya jahat, ya, bahkan di kalimatnya pun diganti-ganti. Kami umat Kristiani, dia bilangnya begitu. Ini kan bohong. Ya ini nggak boleh. Ya, terlepas dari mungkin di antara beberapa hal yang kita nggak setuju dari pendapatnya, tetap kita nggak boleh seperti itu. Ini bukan hanya kategori sibabul muslim, memaki, tapi ini udah masuk kategori fitnah. Dan ini jelas salah satu dosa besar bagi pelakunya. Cuman kita nggak tahu apakah jangan-jangan itu video untuk mengadu domba umat Islam, dibikin oleh musuh Islam supaya umat Islam jadi ribut dengan sesama muslim, kita tidak tahu. Baik. Jadi bukan keilmuan yang berbanding lurus dengan persaudaraan, tetapi keimanan. Kita lihat apa kurangnya sebagian ustadz kita, baik yang alumni Al-Azhar, baik yang alumni Timur Tengah Saudi atau Jordan atau Pakistan, termasuk yang alumni Indonesia. Tapi kita lihat mereka sering berdebat, ribut di YouTube, saling bantah satu sama lain hanya untuk masalah hal-hal yang sifatnya tanda petik, ya kalau bahasa kasarnya recehan. Sekedar masalah jari gerak-gerak, mereka ribut. Sekedar hanya gara-gara masalah Sayyidina atau tidak, mereka saling bikin video khusus, saling bantah dan saling menikam kehormatan saudaranya. Artinya ayat mereka hafal, hadis mereka hafal, aqwalul ulama mereka juga hafal juga. Tetapi ternyata ini tidak membuat mereka untuk bisa hidup hangat berdampingan dengan saudara sesama para guru. Maka ini menunjukkan belum tentu ilmu itu berbanding lurus dengan persaudaraan, tapi yang berbanding lurus adalah kondisi keimanannya. Baik, Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang ayat innamal mu'minuna ikhwah ai fid din wal hurmah la fin nasab. Persaudaraan di sini maksudnya persaudaraan karena agama, bukan karena nasab, bukan karena silsilah keturunan. Yang dimaksud dengan mukmin bersaudara adalah mukmin bersaudara karena agamanya, bukan nasabnya. Walihadza qil, oleh karena itu dikatakan ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab.
persaudaraan karena agama, persaudaraan karena keislaman kita itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena nasab. Seandainya ada seorang muslim, saudara kandungnya murtad, walaupun mereka dilahirkan dari rahim yang sama, dibesarkan di keluarga yang sama, dibesarkan diempanin oleh orang tua yang sama juga, tapi salah satu di antara mereka murtad, maka hakikatnya mereka sudah terputus persaudaraannya. Lihat kalimat selanjutnya. Fa inna ukhwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Sesungguhnya persaudaraan karena nasab terputus dengan berbedanya agama. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Dan juga kalau kita lihat di dalam sejarah, jangan lupa ketika perang Badar, para sahabat Nabi ngumpul di shaf yang sama, walaupun mereka berbeda, ada Ansor, ada Muhajirin, ada marga ini, ada marga itu, ada Bani ini, ada Bani itu. Sementara musuhnya orang Quraisy itu saudara mereka sendiri. Sehingga di antara sahabat Nabi ngelihat, ya Allah itu ada abang saya di situ, ada adik saya, ada bapak saya, ada anak saya. Bahkan Rasul pun melihat menantunya sendiri ada di sana, Abu Al-As. Nah, ini karena faktor perbedaan ini, perbedaan agama, walaupun mereka satu silsilah keturunan, terputus. Kebalikannya, wa ukhuwatu din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Perbedaan karena nasab tidak memutuskan ukhuwah agama. Jadi ukhuwah karena agama tidak terputus gara-gara beda nasab. Kayak kita beda nasab, kakek nenek kita nggak ketemu di keturunan yang mana, mungkin ketemu di keturunan yang keberapa begitu. Tetapi kita beda nasab secara umum. Namun kita diikat oleh sesama keislaman kita, maka itu lebih kuat dibanding perbedaan nasab kita. Inilah Islam. Persaudaraannya dibatasi bukan oleh garis teritori, bukan oleh warna kulit dan kampung halaman semata-mata, tetapi dibatasi oleh kalimat tauhid. Siapapun orangnya yang ngucapin syahadat, dia muslim, dia saudara, dia bersin walaupun di Amerika, kita jawab di sini. Kalau denger, kalau enggak ya enggak. Ya, kalau lagi nge-zoom denger. Lagi zoom, ada yang di Amerika, ada yang di Belanda, dia bersin. Walaupun di Amerika ribuan kilo, dia ngucapin alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Baik. Kita masuk pada kedudukan non-muslim di negeri mayoritas muslim. Orang-orang kafir ya di negeri kaum muslimin kedudukannya kayak apa? Ada istilah kafir, ada istilah ghairul muslim sekarang. Kalau menggunakan sudut pandang bahasa Arab, ghairul muslim sebenarnya lebih buruk dibanding kafir. Kafir secara etimologi, secara bahasa artinya orang-orang tertutup. Makanya buku ada cover dari bahasa Inggris tapi ngambilnya dari bahasa Arab, artinya penutup buku, cover buku. Sementara ghairul muslim artinya pembangkang. Muslim artinya orang yang taat, yang tunduk, yang pasrah. Didahului dengan kata ghairu, maka mereka orang-orang yang tidak mau tunduk, pembangkang, lebih buruk. Namun begitu ke bahasa Indonesia, istilah kafir dan non muslim lebih galak yang mana istilah itu? Lebih keras yang mana? Kafir atau non muslim? Istilah kafir ya. Itu kalau pakai bahasa kita. Tapi kalau pakai bahasa Arabnya justru istilah ghairul muslim lebih berat sebenarnya. Tapi ternyata mereka lebih suka disebut non muslim dibanding kafir. Namun secara status, ini udah pernah kita bahas dulu-dulu, status mereka tetap dikatakan kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sendiri menyebut mereka dengan sebutan kafir. Baik, ada 4. Yang pertama kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidupnya dijamin aman. Zimmi atau zimmah artinya jaminan. Mereka mendapatkan jaminan dari imam kaum muslimin atau dari masyarakat Islam, sehingga kita enggak boleh ganggu mereka. Kalau kita ganggu mereka, Rasul akan menuntut di akhirat nanti kepada siapapun yang mengganggu kafir zimmi. Apa definisinya kafir zimmi? Kita lihat para ulama, pertama dalam kitab Jawahir al-Iqlil, kemudian Al-Kasyaf Al-Kina. Ahlul zimmah humul kufar alladzina aqarru fi daril islami ala kufrihim
bil itizami al-jizyah wa nufudhi ahkamil Islam fihim. Ahli zimmah atau kafir zimmi adalah orang-orang yang menampakkan, mengikrarkan kekafirannya. Jadi mereka secara sadar mengatakan, saya agamanya ini dan itu, yang jelas bukan Islam. Dan mereka pun tinggal di negeri kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka pun bayar jizyah. Apa jizyah? Pajak keamanan. Bukan pajak motor dan bumi bangunan, bukan. Kalau itu mah kita juga bayar, bukan hanya orang non-Islam. Ini pajak keamanan, supaya mereka ada jaminan bersama kaum muslimin, dijaga mereka oleh umat Islam dan bayar pajak keamanan. Kalau kaum muslimin tidak mampu menjaga, itu duit dibalikin lagi ke mereka. Seperti itu. Apalagi yang ketiga, yaitu wa nufudhi ahkamil Islam fihim. Hukum Islam pun dipraktekkan ke mereka. Bukan hanya untuk orang Islam, hukum Islam, tapi juga untuk mereka. Sehingga ketika ada muslim mencuri, potong tangan. Orang kafir mencuri juga, potong tangan juga. Kayak begitu. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut kafir zimmi, yaitu orang-orang yang dijamin oleh kaum muslimin, mereka bayar jizyah, dan mereka juga diterapkan hukum Islam pada mereka. Nah, kalau kita menggunakan definisi ini, secara jujur zaman sekarang ada nggak kafir zimmi jadinya? Zaman sekarang nih? Nggak ada. Kenapa? Karena jizyah, misalnya jizyah. Apakah ada negara Islam di dunia ini menggunakan prinsip jizyah? Sudah nggak ada. Ya, non muslim yang tinggal di mereka ya biasa saja. Kalaupun bayar pajak itu sama kayak pajak buat kita juga. Kemudian menerapkan hukum Islam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Jangankan mereka, umat Islam aja ada yang nggak mau pakai hukum Islam, gitu. Maka kalau pakai standar ini kita nggak ketemu siapa kafir zimmi sekarang. Namun kalau kita buka literatur para fuqaha, khususnya di abad modern, saya ambil contoh ulama Syria yang dijuluki Imam Nawawi abad 20, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan di zaman sekarang, zaman nation state, kayak sekarang nation state, ya kayak Indonesia berdiri sendiri, Malaysia berdiri sendiri, Saudi berdiri sendiri, itu nation state. Maka istilah kafir zimmi bisa jadi sudah berubah, yaitu siapapun non muslim yang mau hidup berdampingan dengan kita, mereka nggak ganggu kita, mereka kafir zimmi. Baik, ini yang pertama, jenis yang pertama. Yang kedua, kafir mu'ahad, pakai ain, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat oleh al-ahdu. Al-ahdu perjanjian, perjanjian damai dengan umat Islam setelah sebelumnya berselisih. Di Indonesia kita pernah ngalamin zaman kemerdekaan dulu, Renville, Linggarjati, Rumroyen. Maka orang-orang Belanda yang saat itu terikat oleh perjanjian ini kafir mu'ahad. Kapan mereka berlangsung sampai berapa lama mereka tidak boleh kita ganggu? Selama status mu'ahadnya masih berlaku. Baik, kita lihat di sini, humul ladzina salahahum imamul muslimin. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat oleh ikatan perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin. Ala inha'i al-harbi muddatan ma'lumah, yaitu agar mereka gencatan senjata di waktu tertentu. Jadi selama gencatan senjata mereka nggak boleh ganggu kita, kita pun nggak ganggu mereka. Kafir mu'ahad. Dulu istilahnya hudnah. Ya, sekarang kita dengar istilah gencatan senjata. Maka itu kafir mu'ahad. Status mereka sama dengan kafir zimmi, nggak boleh diganggu juga. Yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang datang ke negeri muslim minta suaka politik, minta suaka keamanan. Misal Myanmar lagi ribut antara militernya dengan sipil. Sebagian mereka akhirnya melarikan diri ke Indonesia, datang minta suaka di Indonesia, dan kita pun memberikan keamanan kepada mereka. Mereka kafir musta'man. Nah, status mereka pun sama dengan yang dua sebelumnya, nggak boleh diganggu. Ya, selama status ini belum berakhir, nggak boleh kita memusuhi mereka selama status ini belum berakhir. Baik, kita lihat al-musta'man fil asal at-talib lil aman, yaitu orang yang meminta keamanan. Wa huwal kafir yadkhulu darul Islam bi aman. Mereka adalah orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim
ya, untuk atau dalam rangka minta keamanan. Ini kafir musta'man. Baik, ini 3 jenis yang pertama. Yang keempat, kafir harbi. Pernah dengar istilah ini? Kafir harbi. Harb artinya perang. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi, mengusir kaum muslimin. Contohnya zaman sekarang di mana? Di Palestina, Zionis, mereka kafir harbi. Atau sebagian umat Islam yang terusir dari kampung halamannya di Rohingya, Myanmar ya, salah satu daerah di Myanmar. Atau misalnya Uighur, ya, dia lebih dekat ke daerah-daerah Rusia, tapi masih daerah pinggiran Cina. Ya, wajahnya mirip orang-orang Turkmenistan. Ya, enggak mirip dengan Cina banget, tapi memang agak-agak mirip Cina juga, tapi lebih tepat Turkmenistan. Atau orang-orang Eropa Timur, ya, Samarkand, Bukhara, daerah-daerah sana. Nah, mereka pun juga sekarang lagi mengalami masalah itu. Ini kafir harbi. Nah, kapankah 3 golongan tadi dia berubah menjadi kafir harbi juga? Baik, di sini para ulama, ya, di dalam beberapa kitab mereka mengatakan yusbihu azimi wal muahad wal musta'man fi hukmil harbi. Orang-orang kafir musta'man, kafir zimmi dan seterusnya tadi, mereka bisa berubah menjadi kafir harbi itu billihaqi bi ikhtiyarihi bidaril harbi muqiman fiha, yaitu ketika mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah kafir harbi, menjadi mukim atau mukimin di situ, dan tentunya mereka otomatis menjadi supporter di sana. Maka mereka pun juga termasuk kategori kafir harbi. Atau idza naqada ahda zimmatihi fayahillu dammahu wa malahu. Atau kalau mereka sengaja melanggar perjanjian. Nah, ini paling sering. Mereka melanggar perjanjian dengan umat Islam, ngakunya damai, diem-diem nyerang. Maka saat itu mereka pun juga disebut kafir harbi. Nah, kalau udah disebut kafir harbi, maka umat Islam boleh mempertahankan diri untuk menyerang balik mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, ini 4 jenis orang kafir yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita lihat anatomi perbedaannya dengan jernih, kita insya Allah jadi lebih bisa ngambil sikap yang pas dengan mereka. Mana yang mesti kita sikapi sebagai kafir zimmi, musta'man, mu'ahad, dan mana yang harbi. Jadi jangan sampai dianggap semuanya harbi sehingga kita pun akhirnya zolim, atau juga jangan dianggap semuanya zimmi sehingga kehilangan kewaspadaan kita. Jadi kita ambil sikap yang proporsional seperti tadi. Kemudian kita lihat berbuat adil, berbuat baik dan adil kepada non-muslim. Kita lihat surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ini ada sejarahnya. Ada asbabun nuzul yang diceritakan oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ketika beliau membahas ayat ini. Walaupun Syarah Sahih Bukhari syarah tentang hadis, bukan kitab tafsir, tapi beliau mengutip tafsir tentang masalah ini. Saat itu Asma putri Abu Bakar kedatangan tamu, dan tamunya ibu kandungnya sendiri, namanya Qatilah. Dan ibu kandungnya saat itu masih musyrik dan sudah diceraikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia nggak mau masuk Islam, diceraikan oleh Abu Bakar. Ya, statusnya masih sebagai perempuan musyrik. Buat apa ibunya datang? Ya, pengen nengokin anak sambil bawa hadiah. Asma binti Abu Bakar menolak kehadiran ibunya. Asma pun juga menolak pemberian hadiah ibunya. Enggak. Ya, kalau bahasa orang sini, emak masih kafir. Hadiahnya saya tolak. Jangan masuk kemari. Saat itu Aisyah ngelihat kok saudaranya begini. Asma itu saudara kandung Aisyah. Kok seperti ini? Maka Aisyah pun melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan ternyata Allah turunkan ayat ini, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak ngelarang kamu untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Jadi kalau mereka ya baik-baik aja sama kita, ya kita pun juga akan memberikan kebaikan kita kepada mereka.
take and give. Bahkan kita bisa lebih baik dibanding mereka terhadap kita. Nah, Imam Al-Qarrafi dalam kitab Al-Furuq, salah satu kitab usul fiqh, ya beliau menjelaskan tentang makna antabarruhum dalam ayat ini. Makna bir, ya bir berbuat baik maksudnya. Yaitu artinya adalah kalau mereka nggak punya makanan, kita bawain makanan. Mereka nggak punya pakaian, ya kalau bahasa kita apa? Mohon maaf, gelandangan lah gitu ya. Ternyata non muslim, kita kasih pakaian. Mereka nggak ada rumah, kita kasih rumah. Bahkan ini dicontohkan langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kaum muslimin selesai perang Hittin, perang babak terakhir perang salib, saat itu kaum muslimin menang, ya kaum salib kalah, mereka pun menyerah. Lalu oleh Salahuddin dikasih 3 pilihan. Pilihan pertama adalah masuk Islam. Oh mereka nggak mau. Pilihan kedua adalah pulang kampung, disuruh balik ke negerinya di Eropa sana. Ternyata mereka nggak mau juga, maunya tinggal di situ. Ya, ada yang pulang yang mau silakan, yang nggak pulang gimana? Kata Salahuddin Ayyubi, oke, yang pengen tinggal di sini saya bikinin rumah. Dibikinin rumah oleh Salahuddin. Ya, 3.000 rumah, 3.000 unit di pinggiran Baitul Maqdis buat orang-orang Nasrani yang kalah perang. Coba, mohon maaf, dalam sejarah ada nggak kasus serupa dialami oleh kaum muslimin ketika kalah oleh mereka? Yang ada kalau umat Islam menyerah, habis dibantai. Ya, jadi tidak ada opsi yang keempat, kalau ini nggak mau, semua kalian saya bunuh. Tidak. Tapi oleh Salahuddin dibikinin rumah. Ketika komandan musuhnya sakit, ketika perang salib, Salahuddin tahu komandannya sakit. Oleh Salahuddin, peperangan dihentikan. Kenapa? Nggak adil. Perang dalam keadaan penguasa musuh sedang sakit tuh nggak adil. Oleh Salahuddin, dijenguk itu pemimpinnya. Dijenguk, dia yang nengokin, dia yang bikinin obat, ya ditengokin. Supaya apa? Supaya cepat sembuh sehingga peperangan bisa dilanjutkan secara fair. Itu Salahuddin. Coba kita lihat kalau zaman sekarang gimana? Dapat kabar nih komandan musuh sakit. Kalau kita jadi komandan Islamnya, mungkin kita bilang sakit ya, biarin dah. Yuk gua paranin, gua racunin sekalian, kan begitu. Tapi ternyata Salahuddin tidak. Beliau menjenguknya sampai sembuh, dikasih obat supaya begitu perang kita bisa fair dan adil peperangan. Baik jemaah sekalian, ini akhlak ya kepada mereka walaupun di dalam situasi peperangan. Kemudian kita masuk pada beberapa contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bagaimana Rasul berinteraksi dengan mereka. Yang pertama, hadis Sahih Muslim. Rasul dengan para sahabat lagi ngumpul lewat mayit, lewat jenazah. Ya, famarrat janazah faqama, dalam hadisnya begitu bunyinya. Lewatlah jenazah, maka Rasul pun bangun menghormati jenazah itu. Lalu para sahabat Nabi ikut-ikutan berdiri. Begitu jenazahnya udah nggak kelihatan, baru para sahabat Nabi cerita. Apa kata mereka? Innahu Yahudi, wahai Rasul, ini jenazah Yahudi, kok berdiri? Jadi di mata mereka aneh gitu, kok menghormati jenazah Yahudi. Apa jawaban Rasul? Lihat di kalimat terakhir, alaisat nafsan, bukankah dia orang juga? Itu jawaban Nabi. Kan dia orang juga, kata Rasul begitu. Jadi walaupun dia non muslim, dia Yahudi, anggaplah dia tidak seagama dengan kita, beda ras dengan kita, tapi dia orang juga. Rasul katakan, alaisa nafsan, bukankah dia orang juga? Maka kalau jenazah orang kafir aja boleh kita berdiri, apalagi dia jenazah muslim atau jenazah orang terhormat, orang soleh, lebih layak lagi. Lalu bagaimana dengan hadis yang melarang kita berdiri kalau ada orang datang? Ada hadisnya, beberapa hadis memang. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, itu hadis menceritakan tentang jangan berdiri kepada orang yang gila hormat, itu maksudnya. Tapi untuk orang yang memang layak untuk dihormati, silakan berdiri berdasarkan hadis yang lain. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sa'ad bin Mu'az datang. Sa'ad bin Mu'az itu pentolan Ansor Madinah. Begitu Sa'ad bin Mu'az nyampe, Rasul berkata kepada orang Madinah, kumu li sayyidikum, bangunlah kalian untuk sayyid kalian. Sayyid, pimpinan mereka. Lihat, Rasul mengizinkan berdiri untuk menghormati pimpinan mereka. Maka jamaah sekalian, kita lihat hadis ini dan kita padukan dengan hadis yang melarang berdiri. Ternyata kata Imam Ibnu Hajar, larangan berdiri itu konteksnya untuk mereka yang memang gila hormat. Pokoknya kalau orang nggak berdiri langsung dimusuhin sama dia, ditandain. Ya, taib.
Kemudian jual beli dan utang piutang dengan non muslim, silahkan. Nitip barang kita mau pergi, nitip kunci rumah kita mau pergi, silahkan. Tetangga kita yang muslim lagi nggak ada yang non muslim di situ, ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasul pun alaihi salatu wassalam mengalami dititip barang oleh musuhnya sendiri. Lagi mau perang, musuhnya nitip barang ke Rasul, kan unik ini. Saya pengen perang dengan seseorang, dia datang ke saya, Pak titipin barang ya. Kan saya bilang, lah kan kita mau berantem. Ini musuh-musuh Islam saat itu, musuh-musuh Rasul datang ke Rasul, saking terpercayanya Rasul, mereka nitip barangnya ke Rasulullah. Baik, ishtara Rasulullah alaihi salatu wassalam min Yahudi ta'aman binasi'ah. Rasulullah membeli makanan, di sini nggak disebut makanannya apa, tapi dalam kitab syarah dijelaskan ini maksudnya gandum. Jadi Rasul lagi beli gandum ke orang Yahudi dengan cara nasi'ah. Apa nasi'ah? Enggak cash, ngutang, enggak kontan. Lalu Rasulullah pun warahanahu dir'ahu, menitipkan, mengagunkan, menjaminkan baju perangnya. Nih buat apa namanya? Buat jaga-jaga biar lu percaya. Nih lu pegang nih baju perang. Apa artinya jamaah sekalian? Pertama, jual beli dengan orang kafir, silakan. Pinjam meminjam atau utang piutang dengan orang kafir, silahkan. Inilah makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kalau kita beli apa ke warung dan dia non muslim, apalagi nggak ada pilihan lain kecuali warung itu, yang nggak ada masalah. Ya, hanya saja jemaah sekalian, kalau konteksnya adalah pembangunan ekonomi umat, nah itu lain lagi. Mendingan kalau belanja ke sesama nah itu kalau konteksnya pembangunan ekonomi umat. Ini toko non muslim, toko muslim, muslim. Ini toko non muslim juga. Pilih yang mana kita? Pilih yang muslim, gitu. Ini kalau kita membicara tadi strategi membangun ekonomi umat. Tapi kalau semata-mata fikih yang paling minimalis, boleh-boleh saja jual beli dengan non muslim. Kemudian menjenguk yang sakit. Rasul pun nengokin yang sakit. Yahudi. Dan kita tahu hubungan antara Yahudi dengan Islam, dengan Nasrani ke Islam, di antara dua ahli kitab ini, mana yang lebih keras permusuhannya, Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Tapi ternyata Rasul nengokin Yahudi yang sakit. Lalu Rasul berkata kepada si Yahudi itu, masih ABG, masih muda, aslim, masuklah ke dalam Islam. Lalu fanazara ila abih, si pemuda ini langsung menatap ayahnya, bapaknya ada di kamar itu. Lalu kata bapaknya, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim Rasul maksudnya, taati Rasul buat masuk Islam. Maka si anak Yahudi itu berkata atau masuk Islam, fa aslama, dia masuk Islam. Nah, ketika si anak itu masuk Islam, Rasul pun keluar dari kamarnya, dari rumahnya, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si anak Yahudi ini dari api neraka. Maka kisah ini menunjukkan pertama, bolehnya nengokin orang kafir yang sakit. Ini pendapat jumhur, kecuali sebagian Hambali. Sebagian Hambali melarang. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh nengokin orang kafir yang sakit, ya termasuk ya mereka-mereka yang kita anggap permusuhannya sangat keras, yaitu Yahudi. Boleh nggak sih ngedoain supaya sembuh? Boleh. Ya, walaupun menggunakan bahasa kita. Ya seperti biasa, misalnya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku minta kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung, agar dia menyembuhkanmu, silahkan. Jumhur fuqaha mengatakan bolehnya mendoakan kebaikan kepada mereka selama bukan doa ampunan. Doa ampunan nggak boleh. Nanti kita lihat ada dalilnya. Untuk doa kebaikan yang umum silakan. Oh dia meninggal bapaknya, kita tengokin. Ya anaknya yang lagi pada sedih, Dek sabar ya, semoga Allah ngasih keberkah rezeki kepada adek. Supaya apa? Supaya ini anak bisa bayar jizyah terus. Ini kata para ulama kita, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah, doa supaya mereka dikasih rezeki, silakan. Dengan rezeki itu mereka bisa tadi melangsungkan bayar jizyah mereka kepada kaum muslimin. Rasul pun mendoakan dengan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Ini zaman sekarang gara-gara musim WA, kalau kita dengar orang sakit, kayaknya kalau udah syafaqa Allah udah selesai urusan.
Kalau dulu kalau ada orang sakit biasanya gimana? Kita open banget kan, nanya, siapa yang sakit? Si Anu, sakit apa? Tengokin yuk. Sekarang begitu udah cukup kita ucapin syafahumullah wa afah, selesai. Dapat kabar lagi dia meninggal, innalillahi, selesai. Selesai udah. Padahal kalau dulu kayaknya kita nggak begitu. Ya mungkin ini ada salah satu efek negatif menggunakan medsos. Kita ngerasa hubungan kita udah tuntas dan selesai hanya karena ucapan-ucapan semata. Nah kadang kalau yang meninggal non muslim gimana tuh? Satu komplek, satu perumahan yang meninggal non muslim, telah meninggal Bapak Fransiskus. Kita bingung ucapannya. Apa ya? Innalillahi, khawatir salah. Apa jawaban kita? Emang udah waktunya kali? Begitu jawabannya, kan kagak enak. Ya. Boleh nggak sih istirja ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jumhur fuqaha mengatakan boleh, karena hakikatnya mereka memang makhluk Allah. Innalillahi, kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita ini berlaku umum, bukan hanya umat Islam. Taib, ini nengokin yang sakit. Kemudian ngucapin salam di saat mereka berkumpul bareng sama umat Islam. Rapat RT, rapat warga, rapat kantor, sama-sama heterogen. Ya, MC-nya muslim, pas dia lihat ini muslim, wah ini ada engkoh nih. Ya, ini ada itu. Gimana salam kita? Wajar, salam biasa aja. Nggak ada yang lain, tetap salam seperti biasa. Ini langsung dipraktekkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari yang cukup panjang. Ya, di sini berkumpul 4 golongan manusia. Ya, diceritakan di sini. Ya, pertama ada kaum muslimin, orang musyrik, kemudian penyembah patung dan orang Yahudi. Muslimin, musyrik, penyembah patung, dia juga. Kemudian orang Yahudi, 3. Yang keempat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Tuh, ngumpul 4 golongan manusia, satu majelis. Muslim, Yahudi, musyrikin, dan munafik. Begitu Rasul sampai di situ, Rasul pun ngucapin salam kepada mereka. Seperti biasa. Yang gak boleh yang mana? Yang gak boleh kalau mereka seorang diri, atau berdua, atau bertiga, atau lebih, tanpa sama sekali ada umat Islam. Mengawali salam kepada mereka, jumhur fuqaha mengatakan terlarang. Kenapa? Kok terlarang? Karena Rasul yang melarang dalam hadis yang berbunyi la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Jangan memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hadis sahih Muslim. Nanti kita lihat hadisnya. Kemudian masih dibolehkan juga menjawab salam jika mereka salam. Apa jawabannya? Wa'alaikum. Kata Imam Nawawi, alaikum juga boleh, nggak pakai wa. Namun kata Imam Nawawi yang lebih sunnah adalah pakai wa'alaikum. Dari mana dalil sunnahnya? Hadis Bukhari. Ketika orang Yahudi datang ke rumah Rasul, ya mereka ngucapin salam, assalamu alaikum, kebinasaan untukmu. Jadi lamnya dihilangin, artinya berubah, artinya kebinasaan untukmu, assalamu alaikum. Akhirnya Rasul jawab wa'alaikum, untukmu juga. Wa'alaikum itu artinya untukmu juga. Aisyah dengar, lihat di teksnya, Aisyah dengar dan Aisyah jawab juga. Tapi jawaban Aisyah enggak wa'alaikum, banyak jawaban Aisyah. Ini jawaban ibu-ibu nih. Apa kata Aisyah? Assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Diborong 3 oleh Aisyah. Buat kamu juga binasa, buat kamu murka Allah, buat kamu laknat Allah sekaligus juga. Jadi lebih banyak jawaban Aisyah. Nah, kira-kira Rasul nerima enggak jawaban Aisyah? Tidak. Apa kata Rasul? Mahlan ya Aisyah. Mahlan, kalau bahasa orang Jawa, ya, mahlan. Ya, nanti dulu wahai Aisyah. Jangan begitu. Kenapa? Karena Rasul udah jawab waalaikum. Lalu kata Aisyah, bukankah engkau dengar tuh salam dia kayak apa? Kasar banget salamnya. Lalu kata Rasul, lah aku kan sudah jawab. Rasul bilang, aku udah jawab waalaikum. Dan doa dia kepadaku Allah tolak, tapi doaku kepada dia waalaikum Allah terima. Cukup waalaikum. Ini cara menjawab salam mereka. Ya, mau ditelepon, mau acara langsung, waalaikum. Kemudian menerima hadiah. Mohon maaf, ini belum saya terjemahin. Jadi saat itu, ini kisah yang tadi, Qatilah. Ya, Qatilah ibu dari Asma. Dia datang ke rumahnya Asma, buat apa? Bihadaya dobaban wa kurzon wa samnan.
Dia datang sambil membawa hadiah berupa makanan, keju, dan lain-lain. Apa makanannya? Dobaban, dop. Apa dop? Masih ingat istilah dop? Biawak. Daging biawak yang udah siap saji. Ya ini zaman itu ya. Dan biawaknya bukan biawak ala Indonesia, bukan. Biawak ala gurun. Ya biawak ala Indonesia kan serem-serem tuh. Ini biawak gurun warnanya krem, ya gedenya segede tangan orang dewasa, dan makanannya bukan hewan, bukan karnivora. Mereka makanannya rumput dan semut-semut, serangga kecil. Beda sama biawak kita yang dimakan anak ayam, atau bapaknya ayam, atau emaknya ayam begitu. Baik. Lalu diceritakan di sini, fa'abat Asma menolaknya. Yang saya ceritain tadi, Asma nggak mau. Jangan, hadiahnya masuk ke rumah nggak mau. Ya dia nolak hadiahnya. Akhirnya fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah pun menceritakan hal itu kepada Rasul, maka turunlah ayat tadi, la yanhakumullah tadi. Maka ini menunjukkan hadiah dari mereka kita terima, silakan. Ya, apalagi hadiahnya makanan kemasan, sehingga kita tidak khawatir dengan masakan mereka. Kayak parcel yang udah dikemas, berarti bikinan pabrik kan, bukan bikinan mereka sendiri. Kalau bikinan mereka sendiri itu yang mungkin kita ada masih was-was karena faktor minyak, faktor apa. Tapi kalau makanan kemasan silakan. Nah, bagaimana kalau ngasih hadiahnya terkait dengan Natal kayak kemarin? Ya, ini langsung ada yang nanya. Ya di WA saya, dia tetangganya non muslim bawain parcel ke rumahnya. Bawain makanan ke rumahnya. Ini gimana? Ternyata justru kebalikannya. Jumhur fuqaha mengatakan hal itu dibolehkan. Dari mana dalilnya? Ali bin Abi Thalib menerima hadiah dari Majusi yang sedang hari rayanya, namanya Nairus. Nairus itu hari raya Majusi. Ya, Ali bin Abi Thalib menerima hadiah dari Majusi tersebut, dan Ali pun menikmati hadiah tersebut. Yang kedua, dalam kitab Al-Musannaf Ibni Abi Syaibah dari Fatimah. Fatimah cerita ibu-ibu mendapatkan hadiah dari ibu-ibu juga, ibu-ibu Majusi. Di mana ibu-ibu Majusi ini bertugas menyusui anak-anak dari kaum muslimin. Sehingga ini menjadi data sejarah dan dalil sekaligus bolehnya orang Islam disusui oleh orang kafir. Karena dari sini. Lalu mereka ketika dapat hadiah nanya ke Fatimah, ini makanannya gimana? Ini orang kafir, orang Majusi ngasih hadiah pas lebaran mereka. Apa jawaban Fatimah? Untuk yang sayuran makan. Kata Fatimah, yang sayuran. Untuk yang daging, yang sembelihan jangan. Karena mereka Majusi itu musyrik, sembelihan orang musyrik tidak boleh dipakai oleh umat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menerima, karena menerima itu pasif, dia tidak dimasukkan kategori ikut menyemarakkan. Sehingga itu dibolehkan oleh para fuqaha kita. Yang terlarang bukan menerima hadiah, tapi ngasih hadiah. Itu beda. Kalau ngasih hadiah, maka kita secara sadar ikut dalam menyemarakkan hari raya mereka. Nanti kita lihat fatwa para ulama tentang ngasih hadiah. Ya, di masa mereka sedang hari raya kayak apa. Kemudian tadi mendoakan kebaikan, silakan. Nah, ini dalil tentang larangan mendoakan ampun. Larangan mendoakan ampun kepada mereka. Walaupun mereka ayah, ibu, anak, saudara kita sendiri, lalu mereka wafat, nggak boleh pakai Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu khusus buat umat Islam. Baik, Allah berfirman, "Makana linnabiyyi walladzina amanu", tidak sepatutnya, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, mendoakan ampun buat orang-orang musyrik. Tuh dilarang oleh Allah, jangan. Walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatmu sendiri, walaupun kerabat kita sendiri. Mimba di matabayyana lahum, padahal udah datang petunjuk kepada mereka, penjelasan Islam kepada mereka, tapi mereka masih dalam keadaan musyriknya. Annahum ashabul jahim, karena mereka adalah penduduk neraka. Maka kehidupan mereka dari A sampai Z sudah ketahuan, mereka ingkar kepada Allah, Rasul dan Islam,
maka mereka nggak boleh didoakan ampunan. Yang dibolehkan adalah kita mendoakan keluarganya agar sabar, agar dapat rezeki dan seterusnya, supaya mereka bisa bayar jizyah kepada kaum muslimin. Itu saat itu seperti itu. Baik, jadi kalau kita ingin simpulkan hal-hal tadi semua, ini masuk area yang namanya muamalah istimaiyah. Apa itu? Interaksi sosial. Kalau interaksi sosial, Islam sangat terbuka. Ya tadi kita udah ambil contoh dari Rasul sangat banyak. Ini contoh doang. Kalau kita mau tambahin lagi bisa ketemu lagi. Ya. Dan kaidahnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tapi begitu urusan akidah dan ibadah, nah kita punya kaidah sendiri. Seringkali kita campur aduk kaidah jadi berabe. Ya. Baik, nanti kita lihat. Warning, peringatan. Ada bagian yang tetap kita tidak boleh berbuat baik. Kepada siapa? Kaum agresornya mereka. Di ayat ke-9 Al-Mumtahanah. Innama yanhakumullah. Sesungguhnya yang Allah larang adalah anil ladzina qatalukum fid din, yaitu Allah larang kamu berbuat baik kepada orang yang memerangimu, berarti agresor tadi, para penyerang. Wa akhrajukum min diyarikum, dan juga terlarang berbuat baik kepada orang yang mengusirmu dari negerimu. Alias apa ini? Kafir harbi. Dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Wa zaharu ala ikhrajikum, atau orang-orang yang ngebantuin mereka. Jadi walaupun mereka ini enggak ikut mengusir kita, enggak ikut membunuh kita, tapi mereka menjadi supporter mereka, kelompok ini menjadi buzzernya mereka, ini pun kita nggak boleh berbuat baik kepada mereka. Jadi orang-orang, ada pihak ketiga yang ikut membantu orang kafir nyerang kita, maka pihak ini pun kata Allah nggak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Baik, ya kita lihat di sini non muslim dan pendukungnya yang menjadi agresor kepada umat Islam, kita nggak boleh berbuat baik kepada mereka. Kemudian siapapun yang berkawan dengan mereka buat nyerang kita, itu juga nggak boleh. Adapun kalau kita berkawan dengan mereka, maka kita termasuk orang zalim. Maka ditutup ayat ini dengan kalimat ya wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Siapa yang tetap bergaul dengan mereka, maka itulah orang-orang zalim. Kemudian beberapa larangan khusus. Yang satu, yang pertama, mengawali assalamualaikum yang tadi kita bahas. Ini sudah saya uraikan juga dari Imam Nawawi. Ada 4 pendapat, ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh jika darurat, dan ada yang bilang haram. Dan pendapat yang bilang haram ini pendapat jumhur salaf dan kholaf. Lalu Imam Nawawi pun ngasih komentar. Ini komentar Imam Nawawi. Ya, ini sudah saya sebut rujukannya beberapa kitab. Ya, kata Imam Nawawi, pendapat yang bilang boleh itu pendapat yang batil. Pendapat yang bilang makruh itu pendapat yang lemah. Dua pendapat ini hanya melihat pada dalil umum, ajaran untuk berkata-kata yang baik, sebarkan salam, itu umum. Sementara dalil larangannya spesifik, lebih khusus, jangan ngucapin salam kepada mereka. Spesifik larangannya. Maka dalil yang lebih khusus lebih utama dipakai dibanding dalil yang lebih umum. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ada kaidah dalam memahami ayat atau hadis, hamlul mutlak ilal muqayyad. Itu bahasa Arabnya. Memahami dalil yang umum itu menurut dalil yang lebih khusus. Hurrimat alaikumul mayyitah, itu dalil umum. Diharamkan buat kalian makan bangkai, itu umum. Semua bangkai haram. Ternyata ada dalil khusus. Uhilat lana maitatan wa damman. Dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Sehingga ada pengecualian untuk 2 bangkai dan 2 darah dia halal. Paham maksudnya ya? Maka sama kayak tadi. Secara umum kita silakan ngomong yang baik-baik, sebarkan salam. Ada pengecualian, khusus buat orang yang kafir tidak. Buat orang yang kafir tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Itu namanya hamlul mutlak ilal muqayyad. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, pendapat yang lebih argumentatif adalah larangan mengawali salam kepada mereka. Salam apa? Assalamualaikum. Bukan hai atau nyapa, mau kemana Pak, mau kemana Bu, kayak gini boleh. Kita mengawali malah bagus sebagai bukti akhlakul karimah kepada sesama manusia.
Yang kedua, larangan ikut beribadah atau ikut menyemarakkan aktivitas mereka. Bukan hanya hari raya, pokoknya aktivitas keagamaan mereka kita nggak boleh ikut. Nggak harus hari raya, hari apapun pokoknya. Nah, ini saya mohon maaf juga, ini belum diterjemahin, silakan dicatat sendiri. Jadi kisahnya, Dzakara Ibnu Ishaq wa ghairuhu an Ibni Abbas anna sababan nuzuliha annal Walid bin Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muthalib wa Umayyah bin Khalaf. Ibnu Abbas bercerita tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Datang 4 pembesar Mekah, 4 tokoh-tokoh Mekah, yaitu Walid bin Mughirah, ya, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf. Ngapain mereka datang? Mereka berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud wa ta'bud ma na'bud." Ayo, kami ajak untuk kami menyembah Tuhanmu, nanti gantian kamu nyembah Tuhan kami juga. Aplusan gimana? Ada sip-sipan gimana? Dalam hadis yang lain, mereka ngajak 1 tahun. Setahun kami menyembah Tuhanmu, nanti gantian kamu setahun nyembah Tuhan kami. Itu ajakannya. Kemudian apa lagi? Ya, di sini dikatakan wa kunna qad syarakna fihi. Wa nashtarikun nahnu wa anta fi amrina kullih. Bukan hanya masalah ibadah, kata mereka, kami akan ikut acara-acara engkau wahai Muhammad, tapi gantian kamu pun ikut acara kita. Coba saya mau nanya, mirip nggak dengan zaman sekarang? Mirip kan? Kadang mereka ikut acara halal bihalal kita. Mereka ikut acara pengajian di PKK kita. Begitu mereka ada acara-acara mereka ngundang kita, jadi nggak enak hati kan? Aduh gimana ya? Kan gitu. Mereka dulu waktu kita acara paling repot itu. Ya, sampai betulin mic segala. Lah ibu-ibu betulin mic dia ikut juga gitu. Ya, kue juga paling repot. Begitu mereka lagi Natalan atau acara apa ngundang kita jadi bingung sendiri gimana ini. Mirip dengan kasus ini. Ada tawaran kayak begitu. Akhirnya turunlah kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, tetap kagak boleh. Ya, untuk urusan ibadah, urusan akidah, hitam putihnya mah jelas. Tapi kalau untuk urusan sosial, silahkan dah. Bu, saya minjem obeng dong, kasih. Mau apa lagi bu? Obeng, tang, linggis saya punya, geget semua ada. Bu, minjem tangga, kasih. Tapi kalau dia bilang, bu, besok kita mau ada baptis anak kami, ikut ya. Waduh, ikut nggak kira-kira? Jangan, kenapa? Ini kita diuji seperti mirip kayak Rasul sedang diuji oleh mereka. Ternyata Rasul bisa menjawab dengan langsung perintah Allah. Jangan diikuti, nggak boleh. Ya, taib jamaah sekalian, azanallahu iyyakum. Imam Al-Alusi berkata dalam tafsirnya, annahu la khilafa bainal a'immah annal jadda wal la'ba fi izhari kalimatil kufri sawa. Tidak ada perbedaan pendapat para imam kaum muslimin. Orang yang terang-terangan lisannya mengucapkan kalimat kufur, baik secara serius atau secara bercanda, tetap hukumnya sama-sama kufur. Kita datang ke acara mereka nyanyi, kita pun ikut nyanyi juga. Walaupun dengan nyanyi agak gerendeng-gerendeng begitu, nggak jelas. Walaupun main-main atau serius, baik main-main atau serius, ya dia nyanyi tentang misalnya kasih Kristus lah ini dia ikut-ikutan. Ya mau serius, mau bercanda, mau main-main, mau bohong-bohongan, hati-hati. Kata Imam Al-Alusi sama hukumnya. Ini mohon maaf, ada ucapan Umar bin Khattab yang saya lupa naruh di sini dalam kitab Imam Baihaqi As-Sunan Al-Kubra, di mana Umar bin Khattab mengatakan, ya janganlah kalian masuk ke dalam kanisah mereka. Kanisah itu gereja, tempat ibadah mereka, ya, karena aku khawatir Allah turunkan laknat Allah kepada kalian semua. Jangan masuk ke sana. Kecuali kalau masuknya dalam rangka untuk apa? Untuk mendakwahkan mereka. Sebagaimana para ulama terdahulu, bahkan Umar bin Khattab sendiri pernah masuk dalam rangka ya mendakwahkan Islam ke orang-orang Syam, ya orang-orang Nasrani Syam saat itu. Nah, ini yang selalu berulang-ulang, mengucapkan selamat hari raya non muslim.
Ya, ada dua pendapat para ulama sekarang. Kalau pendapat ulama terdahulu nggak ada beda pendapat. Ini kalau kita menggunakan pendapat ulama terdahulu, baik salaf dan kholafnya, tidak ada beda pendapat. 4 mazhab fikih mengatakan haram. Di zaman sekarang aja menjadi pecah itu pendapat, kesepakatan menjadi pecah, khususnya ketika banyak para ulama Al-Azhar atau Mesir yang mengatakan hal itu dibolehkan walaupun bersyarat kebolehannya. Baik, kita lihat alasan atau dalil pihak yang mengatakan haram. Pertama, ucapan selamat hari raya tidak pernah dilakukan Rasul, sahabat, para tabi'in, imam 4 mazhab, tidak pernah. Walaupun mereka juga tahu mereka hidup berdampingan dengan non-muslim. Di Madinah sampai-sampai ada piagam Madinah karena ada non-muslim. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan hari raya mereka. Kalau memang mengucapkan pasti ada data sejarahnya. Dan itu hal yang penting. Ternyata nggak ada data sejarahnya. Alasan kedua, larangan secara khusus la tabda'u, ya, jangan memulai al-yahuda wala nasara bisalam. Ini sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, mengucapkan selamat menunjukkan pengakuan terhadap akidah mereka. Walaupun kita nggak niatkan, kita sih nggak niatkan mengakui, kita hanya basa-basi lisan saja, tapi paling tidak merekanya menjadi mu'tarof. Mereka di sini non muslim ya, mereka menjadi mu'tarof. Apa mu'tarof? Merasa diakui. Merasa diakui mereka. Tuh lihat orang Islam udah ngucapin tuh. Gitu. Kayak orang lagi main judi, kita ucapin selamat, itu penjudi jadi mu'tarof. Selamat bang ya, lagi main judi ucapin selamat. Barakallahu fiik, jangan lupa zakatnya, lebih parah lagi ini ucapin selamat. Kan menang dia judinya. Maka si penjudi ini ngerasa, waduh jadi halal dong ini. Karena udah diucapkan seperti itu. Maka walaupun kita tidak mengakui secara lisan, di hati hanya lisan saja ngucapin selamat buat basa-basi, paling tidak posisi mereka merasa diakui oleh kita. Posisi apa? Posisi kelahiran anak Tuhan. Karena mereka bukan meyakini Nabi Isa, bukan, mereka meyakini itu anak Tuhan lain. Maka menyamakan antara Natal dengan Maulid Nabi juga tidak apple to apple. Tidak cocok, karena Maulid Nabi kelahiran seorang Nabi, sementara Natal kelahiran anak Tuhan, nggak pada tempatnya menyamakan. Baik, kemudian mengucapkan selamat biasanya didasari nggak enak hati kepada mereka. Betul ya? Nggak enak hati. Nah, padahal mereka sendiri tidak pernah nggak enak hati sama umat Islam ketika mereka menuduh Allah punya anak yang lahir yang tanggal 25. Makanya Imam Ahmad bin Hambal kalau ngelihat orang Nasrani matanya merem. Merem dia. Lalu ditanya oleh muridnya, oleh anak-anaknya ditanya. Ya kalau bahasa kita, ngapa sih merem mulu ngeliatin orang Nasrani? Apa jawaban Imam Ahmad? Aku nggak kuat ngelihat orang yang telah memfitnah Allah punya anak. Itu kata Imam Ahmad. Dan saya sempat bikin artikelnya tentang masalah itu dan beberapa rujukan kitab dari Imam Ahmad masalah itu. Itu Imam Ahmad. Ada seorang kiai di Jawa Tengah. Saban keluar rumah dia nundukin pandangan. Bukan nundukin dari aurat perempuan semata-mata, tetapi dari mana? Dari tiang listrik. Pas ditanya, "Kenapa kok nggak mau ngelihat?" "Saya kalau begini ngelihat tiang listrik kebayangnya salib." Itu kata dia. Ngelihat tiang listrik kebayangnya salib. Baik. Kemudian alasan yang terakhir, yang kelima, mengucapkan selamat kepada maksiat seperti judi, mabuk, itu aja nggak pantas, apalagi ngucapin selamat kepada puncaknya maksiat. Orang main judi jadi murtad nggak pelakunya? Hah? Nggak. Orang apalagi mabuk murtad nggak? Nggak, dia masih muslim. Ya. Kalau ngucapin selamat kepada perjudian aja nggak pantas, apalagi ngucapin selamat kepada dosa yang lebih parah dari itu, yaitu mengakui kelahiran anak Tuhan tadi. Dan jangan lupa, menurut Ibnu Umar, putranya Umar, dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, apa kata Ibnu Umar? La a'lamu a'zama syirkan min antakul rabbuha Isa. Aku tidak ketahui adanya kesyirikan yang lebih tinggi dibanding orang yang berkata Tuhannya adalah Isa. Coba ngomongin siapa ini? Ngomongin Nasrani. Oleh Ibnu Umar dikatakan musyrik. Jadi puncaknya kemusyrikan. Maka kalau ini aja nggak pantas, apalagi puncaknya kemusyrikan, dia lebih nggak pantas lagi. Baik, inilah 5 dalil para ulama yang mengharamkan. Sekarang kita coba buka atu-atu mazhab Hanafi. Abu Hafs al-Kabir rahimahullah, dia berkata,
Ya, lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki, ya Abdullah, hamba Allah, atau dia menyembah Allah, ya abidallah ta'ala khamsina sanah, dia menyembah Allah selama 50 tahun. Coba tuh, jadi ahli ibadah 50 tahun. Summa jaa yaumun nairus, kemudian datang hari raya Nairus, hari raya Majusi. Wa ahda ila ba'dil musyrikin, lalu dia ngasih hadiah. Ingat pembahasan tadi, ngasih hadiah. Bukan nerima hadiah, tapi ngasih hadiah. Dia ngasih hadiah kepada orang yang lagi berhari raya. Baydah, apa baydah? Telur. Ngasih hadiah telur. Ya, misal ada orang Nasrani lagi Natalan, kita kasih telur nih Pak, Bu, buat bikin apa namanya? Kue, bikin bolu. Ya, buat mereka. Ya, yuridu ta'zim, dalam rangka menghormati. Coba, kan biasanya rata-rata alasannya itu. Ya kan ini buat menghormati doang Pak. Ya ini mau buat menghormati katanya. Untuk menghormati, untuk memuliakan dzalikal yaum, hari itu, hari raya itu, faqad kafara, maka si pelakunya telah kafir, wa habita amaluhu, dan terhapus amalnya. 50 tahun dia jadi ahli ibadah hanya gara-gara ngasih hadiah ke orang kafir yang lagi hari raya. Kata mazhab Hanafi, terhapus amalnya dan dia telah keluar dari Islam. Makanya kalau ada yang bilang ini kan yang mengharamkan orang Al-Azhar, orang Saudi doang, enggak. Ini ulama bukan ulama zaman sekarang. Ini ulama terdahulu dalam mazhab Hanafi. Baik, langsung mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Madkhal, Imam Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, dia menceritakan tentang Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini salah satu semacam sekretaris lah, pencatat fatwa-fatwanya Imam Malik. Ya, Ibnul Qasim menceritakan tentang kalau seandainya ada orang Nasrani yang lagi hari raya naik safinah, naik perahu. Lalu orang Islam ikut-ikutan naik perahu yang sama. Yang mana perahu itu ada non-muslim, ada Nasrani yang lagi hari raya. Apa kata Imam Ibnul Qasim? Yang Islam keluarlah. Kan aku khawatir Allah turunkan murkanya kepada kalian semua. Kalau bahasa sekarang mah bukan perahu, naik angkot bareng-bareng. Kita naik angkot. Ada beberapa suster lagi naik angkot kita yang kita naikin dan mereka lagi ngomongin Natal mereka. Ketok, Bang, berhenti. Kenapa? Gua khawatir, bukan kena tilang, kena murka. Tuh kayak gitu. Ini mazhabnya Imam Malik. Bukan hanya ngucapin selamat, sekedar seangkot doang aja begitu. Padahal kita naik angkot duluan bisa jadi, nggak ada urusan dengan masalah hari raya mereka. Ya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i yang konon menjadi mazhabnya mayoritas ulama Indonesia. Ini saya kutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Al-Asqalani Mesir, ya aslinya orang Palestina, Askelon, tapi dia besar dan wafat di Mesir. Kemudian Al-Haytami Mekah. Beliau menjadi mufti di Mekah. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kita lihat yang bawah dulu. Yu'azziru man wafaqal kufar fi a'yadihim. Hendaknya diberikan hukuman takzir. Takzir bisa dipecut, bisa apalah begitu. Ya, buat orang-orang yang menyamai orang kafir dalam hari raya mereka. Apa maksudnya menyamai? Ikut-ikutan. Ikutan pakai topi Sinterklas, pakai baju ini juga, atau kalau lagi orang Hindu atau orang Buddha kita ikut pakai baju biksu, bikin balak 6 di pala misalnya, ya, ini ikut-ikutan. Di sini dikatakan, ya di kalimat akhir, waman hanna'ahu bi'idihi, dan orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, itu pun juga mesti ditakzir, diberikan hukuman. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian lagi dari mazhab Syafi'i juga masih di dalam kitab yang sama atau di dalam ulama yang sama. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan, jangan ikut-ikutan seperti dengan memberikan makanan, ya, memberikan hadiah. Ya, ini yang sekarang orang banyak bingung adalah bagaimana kalau tukang kue, ya tukang kue, tukang bolu, datang non muslim, betul ya, minta dibikinin kue untuk Natal mereka, itu gimana gitu ya. Taib,
Mazhab Hambali sama, mazhab Hambali juga sama. Kemudian ini pihak yang membolehkan. Ada yang membolehkan, dan untuk keseimbangan ilmiah saya pun menyampaikan pihak yang membolehkan juga ada. Ini alasan-alasan mereka juga ada. Kemudian juga fatwa para ulama sekarang, mufti Mesir, ya, kemudian ulama Syria yang juga kuliah di Al-Azhar, kemudian ulama-ulama yang sezaman dengan mereka. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu iyyakum. Mohon maaf, ini udah habis waktunya. Barangkali kita bisa lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Walam bisawab, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.